ya antum itu bukan lagi jadi makmum, tapi jadi imam memimpin sholat tarawih di rumah-rumah kita masing-masing. Ya, padahal kalau ditanya enak mana antara makmum jadi makmum dengan jadi imam itu, ya pasti yang paling enak apa? Kita jadi makmum tuh. Makmum nggak pusing-pusing mikirin ya macam-macam, tapi bayangkan imam, seorang imam itu, ya kalau nanti tiba-tiba dia mau jadi imam, ya mau makan kekenyangan dia repot, takut begah, ya dia mau minum banyak takut kembung, ya belum lagi nanti jadi imam harus banyak berpikir, ya nanti rakaat keberapa, bacanya surat apa, ya barangkali dulu kita jadi makmum, tapi sekarang insya Allah ya antum nanti memimpin sholat tarawih di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Ya, benar-benar Ramadan ini mengajarkan kita ya bahwa kita harus siap ya terhadap segala bentuk perubahan keluar daripada bentuk rutinitas kita. Maka Masya Allah sebagai seorang muslim tentunya ya kita harus banyak menuntut ilmu bagaimana tuntunan ya beribadah Ramadan selama kita ada di rumah kita masing-masing. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Jadi kalau fatwa MUI keluar ya beberapa awal waktu yang lalu ya tentang bagaimana masjid-masjid menghentikan sementara yang namanya sholat Jumat berjamaah gitu ya, sesuatu yang wajib saja kemudian bisa berubah hukumnya karena ada uzur syar'i di dalamnya. Ya apalagi perkara-perkara yang sunnah yang tahun lalu barangkali masjid-masjid gegap gempita, banyak orang-orang berkerumun menyemarakan bulan suci Ramadan dengan mendatangi sholat-sholat sunnah tarawih. Tapi Masya Allah hari ini kita diajarkan bagaimana bulan Ramadan ya mengajarkan betapa pentingnya kita harus siap dengan segala bentuk perubahan. Ya buat orang yang beriman ketika kita tidak bisa melakukan ibadah di masjid, ya ada tuntunan bagaimana kita tetap bisa beribadah di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Kalau sudah bicara yang wajib saja terdapat rukhsah, ya ada keringanan, ada taisir, ada kemudahan, ya apalagi bicara hal-hal yang sifatnya sunnah ini. Maka Masya Allah, ya nanti kita lihat bagaimana tuntunan atau panduan kita beribadah di dalam rumah kita selama bulan Ramadan tanpa mengurangi mudah-mudahan kesempurnaan pahala kita melakukan ibadah selain yang wajib. Berpuasa di bulan Ramadan ada amalan-amalan sunnah yang mudah-mudahan amalan sunnah ini bisa ya menyempurnakan pahala-pahala Ramadan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi Masya Allah itu ya. Nah, apa sih langkah yang pertama ya dalam kondisi yang cukup ekstrim sekarang ini ya yang kita barangkali tidak hanya kita yang merasakan kondisi pandemi sekarang ini, tapi seluruh ya belahan bumi yang Allah ciptakan ini berbagai banyak negara mengalami fenomena yang sama gitu ya. Nah, dalam hal ini sebagai orang beriman tentunya harus siap segala bentuk perubahan-perubahan itu. Ya, bagaimana langkah yang pertama? Ya, yang seringkali kita lupa mengambil hikmah tentang setiap segala apa yang ada di antara kejadian-kejadian di hadapan kita sekalian. Bahwasannya kata Nabi apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Ya ketika ditimpa musibah dia bersabar ada pahalanya. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur ada pahalanya. Jadi Masya Allah ya segala peristiwa demi peristiwa disikapi dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tidak hanya cukup dengan perasaan saja, tapi dengan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, insya Allah ya kesemuanya itu menjadi bekal ya kita bisa tetap menjalankan ibadah khusyuk di bulan Ramadan. Ya, yang pertama Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya sekalipun banyak masjid di antara kita yang tutup ya sementara untuk tidak dilaksanakannya sholat berjamaah ya, kemudian juga banyak masjid tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah, tapi ternyata ada panduan ya bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita ya menjadikan rumah itu ya menjadi tempat ibadah kita juga. Ya sebagaimana kalau kita melihat ya di berbagai macam riwayat seandainya di dalam rumah tangga kita ya ada rumah-rumah yang kita diami sampai dengan hari ini, jujur saja
Kalau kita bicara rumah kan ada ruang tamunya, ya, ada ruang makannya, gitu kan, ada ruang untuk nonton TV dan lain sebagainya. Tapi tidak semua ternyata kita yang punya rumah ada tempat khusus untuk kita beribadah. Ya, kan gak enak tuh kan, kalau ada orang mau sholat gitu di rumah, yang satu sholat di kamar, yang satu sholat di ruang tamu, yang satu lagi sholat ya di tempat lalu lalang orang di rumah. Ini yang barangkali tidak pernah kita pikirkan itu. Ya, padahal bagaimana tuntunan untuk membangun masjid di dalam rumah ini juga termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka langkah pertama, bagaimana panduan untuk beribadah di bulan Ramadan ya di dalam rumah kita. Ya, yang pertama adalah kita sama-sama membangun ya masjid di dalam rumah kita masing-masing. Ya, minimal ada satu ruangan khusus, ya, antum gelarin hambal itu kan, ya, antum gelarin hambal di situ, dibuat ruangan itu, ya, selama sebulan penuh jangan digulung dulu, ya, kalau ada ruangan yang agak kecil, ruang tamunya karena jarang kita terima tamu sekarang, ya, kita punya sofa, punya tempat duduk tamu, ya, kita geser-geser dulu aja dah, ya, kita gelar itu hambal, ya, jadikan tempat itu adalah masjid di dalam rumah kita. Ya, selama sebulan penuh. Jadi Masya Allah, dibuat suasananya mirip masjid. Sehingga apa? Ada orang yang mau beribadah di antara keluarga di dalam rumah itu, ya ada ruangan yang khusus, yang kita bisa dengan khusyuk bisa beribadah di dalam ruangan itu. Jadi yang paling pertama adalah bagaimana membangun masjid di dalam rumah kita. Ya, ada seorang sahabat Rasulullah ketika memiliki rumah, ya, ya, beliau meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di dalam rumahnya. Ya, ketika Rasulullah sholat di dalam rumahnya, maka bekas tempat Rasulullah sholat itulah yang nanti ya dibangun oleh sahabat sebuah masjid yang ada di dalam rumah beliau. Jadi Masya Allah, ya, kita jarang sekali melakukan ini. Kadangkala ruang tidur dicukupi, ruang makannya ada, ruang keluarga pertemuan, ya, kemudian ruang tamunya juga tersendiri, kadang ruang nonton TV-nya berbeda, tapi kadang kita luput ya untuk menyediakan ruangan masjid di dalam rumah kita masing-masing. Ya, jadi gampangnya gelarin hambal, ya, siapin mukena, siapin sarungnya, siapin baju kokonya, siapin pekinya, siapkan bahwa di situ ada masjid di dalam rumah kita. Nah, tinggal ketika bangunan masjid ini sudah dibuat sedemikian rupa di dalam rumah kita, ya, kita kemudian bisa melakukan ibadah, ya, ibadah-ibadah yang melengkapi ibadah puasa kita di bulan Ramadan dengan mengamalkan apa? Amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah pertanyaan begini, ya Ustadz, bagaimana kalau saya ya mimpin sholat tarawih, padahal saya seumur umur nggak pernah jadi imam, saya jadi makmum terus. Emangnya kenapa? Saya nggak punya hafalan banyak. Ya, tenang. Ya, ternyata sholat sunnah banyak orang ulama membolehkan ya, seorang ini dalam keadaan sholat boleh sambil membaca mushaf itu. Ya, jadi seorang yang dalam keadaan sholat sunnah, ada di antara ya mau jadi apa namanya? Mau jadi imam gitu kan dengan hafalan yang sedikit, nggak usah khawatir ya, kita dibolehkan sholat sambil memegang mushaf. Ya, kalau sekarang tuh kalau kerepotan kita pegang mushaf kegedean, ya kita bisa taruh di satu tempat. Sekarang ini sudah banyak yang jual itu. Ya, ada tripod, ada standing yang bisa ditaruh ya satu Quran di situ, ya kita baca, ya kita boleh membaca ya di dalam rangka memimpin sholat sunnah tarawih itu. Ya, suatu saat mungkin kita bisa gantian. Ya, anak-anak kita yang baru pulang dari pesantren, nah inilah pelajaran buat mereka. Ayo jadi imam, silakan, gitu kan. Kadang-kala ada yang suka ngatain, ente kalau sholat, kalau nggak kuliah, kulhu aja. Gua dong katanya, apa yang gue baca? Yang gue baca, inna a'toina kal kautsaru sama aja. Ya, tapi nggak ada masalah ya. Yang penting apa? Ya kita sudah membangun masjid di dalam rumah kita, sehingga ibadah tetap bisa kita laksanakan, tidak bisa kita hadir ke masjid, ya karena sholat sunnah tarawih itu bisa di masjid, bisa dilakukan di rumah, bisa berjamaah, bisa juga sendirian.
Ya, alhamdulillah ketika kita ada di rumah hari ini, ya, kerjanya di rumah, ya, kita bekerja di dalam rumah, maka masya Allah ini hikmah terbesar bagi seorang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk musibah, segala bentuk kejadian, di situ ada hikmah terbesar di dalamnya. Ya, Ramadan yu'allimuna al-khuruj minal ma'lum. Ya, bulan Ramadan ya itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita keluar daripada sebuah rutinitas. Kita diatur oleh bulan Ramadan ini. Ya, sehingga dulunya jadi makmum seumur hidup gitu ya. Ya, hari ini harus siap dia jadi imam, memimpin salat tarawih berjamaah. Ya, ya Ustaz, bagaimana kalau salat tarawihnya tuh kalau ada Bilal bagaimana? Cara bacanya seperti apa? Salat tarawih itu ya tidak ada Bilal pun nggak ada masalah. Ini aja tradisi saja. Ya, kalaupun ada Bilalnya ya silakan juga. Ya, tambah semarak kita bikin suasana masjid yang di lockdown di luar kita bawa ke dalam rumah. Masjid kita, ya rumah kita bagaikan masjid seperti sebagaimana di luar itu. Ya, ada Bilalnya boleh. Ya, nggak ada Bilalnya pun nggak apa-apa. Ya, kalau nggak bisa baca doanya, kadang-kadang ditanya juga, saya jadi imam nih nggak bisa baca doa setelah sholat tarawih, doa sholat witir bagaimana, gitu kan? Ya, sesungguhnya doa witir, doa tarawih, apa saja yang kita baca, ya syukur-syukur adalah doa yang makturah, yang diwariskan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masya Allah, ya dengan adanya media internet, udah googling aja dah. Ya, kita googling, kita masukkan ke Google itu doa setelah sholat tarawih, doa setelah sholat witir, masya Allah, langsung di print, langsung ditempel, ya. Nanti kita latihan begitu. Nah, sehingga insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk ya menjadikan ya, ibadah di bulan Ramadan tetap bisa kita laksanakan di dalam rumah kita. Ya, kalau seandainya berapa rakaat Ustaz? Ya, ya cari yang ringan-ringan aja dah. Ya, sholat tarawihnya 8 rakaat, 2 salam ringan. Ya, kemudian sholat witirnya 3 rakaat, 1 salam ringan, nggak ada masalah. Ya, kalau nanti misalnya kalau kebiasaan di masjid kita ada ustadz yang diundang untuk ngasih tausiah. Ya, hari ini mungkin kita nggak bisa mendengarkan bagaimana guru-guru kita menyampaikan nasihat-nasihatnya. Antum sekarang gantian. Selain jadi imam, antum belajar. Ya, suami-suami wajib jadi ustadz. Ya, suami-suami wajib jadi ustadz. Minimal apa? Jadi ustadz untuk dirinya dan keluarganya. Ya, coba itu. Ya, cari deh posting-posting materi, share-share materi itu. Ya, sedikit aja 5 menit. Ya, ada yang namanya kultum. Kultum apa? Kultum. Ya, kultum itu apa kultum? Kuliah 7 menit. Ya, ada kuliah 15 menit namanya apa? Kulibas. Ya, kuliah 15 menit. Ya, ada kalau kuliah 30 menit apa? Kutipu. Ya, kuliah 30 menit. Ya, bagaimana kalau kuliahnya lebih daripada 30 menit? Ada juga istilahnya apa? Kutinggal. Ya, kenapa ditinggal? Ya, kutinggal. Ceramahnya kelamaan, Pak, katanya. Ya, ayah ceramahnya kelamaan, ayah katanya. Nah, kita cari yang ringan-ringan saja. Bagaimana minimal ya keluarga kita bisa tetap melaksanakan ibadah sunnah ya di dalam rumah, suasana masjid ya kita bawa ke dalam rumah kita. Ya, untuk memimpin sholat tarawih ya tetap bisa dilaksanakan itu. Ya. Kemudian apalagi yang kedua, perbanyak zikir. Di mana alhamdulillah ya kalau seandainya hari-hari biasa ya di luar Ramadan ya kita seringkali bergelut dengan pekerjaan kita ya, tapi masya Allah hari ini kita bisa sebulan penuh memimpin keluarga kita dari mulai makan sahurnya, dari mulai buka puasanya. Ya, bagaimana menjalankan sunnah makan sahur? Ya, makan sahur itu ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau biasa mentakhir makan sahurnya. Diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kalau dulu jarang-jarang kita makan sama-sama satu meja, ayo kita kumpul satu meja makan sahur itu. Diajarkan kepada anak-anak kita bahwa makan sahur itu ya bagian daripada sunnah yang agung. Ya, kenapa di dalamnya terdapat
keberkahan yang membedakan puasanya ahlul kitab dengan puasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bahkan ternyata salah satu fadilah orang yang makan sahur ini apa? Ya, kalau dulu tahun lalu kita bisa ya melakukan ya sahur on the road. Nah, sekarang udah nggak boleh keluar. Udah waktunya kita kembali ke rumah. Ya, anak-anak kita tuh, ya, istri di rumah kasih tahu. Ya, Nabi sampaikan bahwasannya salah satu fadilah makan sahur apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang yang makan sahur. Kata Nabi, hasawatin min ma'in, walaupun hanya seteguk air aja, ya, fala tad'u, jangan kau tinggalkan makan sahur itu. Ya, pasti kalau makan sahur pasti di rumah ini. Ya, enggak mungkin kemana-mana. Tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana pengamalan sunnah itu ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, jadi makan sahur walaupun hanya meminum segelas air, ya, untuk menambah kekuatan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, keberkahan di dalamnya. Ya, ada makan sahur, ya, Rasulullah biasa mentakhir. Dan juga termasuk juga bagaimana ya orang yang berpuasa, ya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doanya ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana orang-orang yang dia senantiasa dalam kondisi berpuasa, kemudian dia berbuka, ya, ada waktu-waktu yang injury time. Ya, ada waktu-waktu ajaib, ya, di dalamnya terdapat apa? Da'watun la turad. Ya, bagaimana caranya memimpin keluarga kita untuk menyegerakan berbuka puasa? Minimal ya 10 menit sebelum maghrib kumpulkan keluarga kita. Ya, di mana? Di tempat yang kita bangun masjid tadi tuh. Ya, kita bikin biasa di masjid-masjid 10 menit sebelum maghrib. Ya, ada bacaan-bacaan doa, bacaan-bacaan zikir. Nah, disunahkan kita pada saat menunggu ya datangnya berbuka puasa. Ya, kalimat apa yang dibaca? Ya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Masya Allah. Ya, ayahnya baca, bini anak ngikutin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Baca. Ya, kapan lagi kita? Ini kan mendapatkan nikmat, Masya Allah. Ya, ada pandemi, ya, ada corona, kagak ngaruh buat orang yang beriman ini tetap juga bisa menjalankan ibadah selama di bulan Ramadan dengan tetap khusyuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, di situ diajarkan bagaimana ya anak-anak kita mau buka puasa, ya, dia baca bacaan tadi, nah, ada apa? Da'watun la turad, pada saat ya lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Ya, seorang yang berpuasa ketika dia ya berbuka, maka ada doa yang tidak ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sunnahnya bagaimana? Ya, batalkan dulu. Ya, ketika azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, batalin tuh. Ya, udah dibatalin, selesai baca bismillah, minum cukup, baru angkat tangan baca doanya. Ya, doanya apa saja? Ya, ada doa yang maksur, ya, memang ada perbedaan ya terhadap adanya matan doa yang biasa Rasulullah sampaikan di dalam satu hadis ini. Dengerin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, mematikan suara klik icon video untuk mematikan atau menyalakan kamera. Klik icon kamera untuk memutar kamera depan atau belakang. Sudah di mute semuanya? Sudah, Ustaz. Lanjut ini ya. Lanjut, Ustaz. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, tatkala Rasulullah SAW telah berbuka. Nah, ini rahasianya nih. Jadi Rasulullah telah membatalkan puasanya, qala, beliau mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu
fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, ini ada matan yang pertama, ya, cuma memang ada beberapa kalangan ulama hadis yang menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Ya, nah sekarang masalahnya adalah apakah hadis yang dhaif ini bisa diamalkan? Oh bisa. Ya, para ulama fikih membolehkan kita mengamalkan hadis dhaif untuk apa? Fadilatul amal. Untuk fadilah amal, bukan terhadap halal dan haram yang terkait dengan hukum sebuah amalan. Ya, jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang sebagaimana ada riwayat yang lain yang ini dihukumi ya dengan derajat hasan oleh ulama hadis, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, ya, tatkala Rasulullah SAW beliau telah berbuka, beliau mengucapkan apa? Zahabadz dhama'u wabtalatil unuku wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan insya Allah. Ya, ini beberapa banyak ulama menyebutkan ini derajat hadisnya hasan. Ya, lalu bagaimana yang dhaif tadi? Nah, ulama fikih menyebutkan bahwa kalau tidak menyangkut, kalau bukan menyangkut halal haram, maka yang dhaif ini tetap boleh diamalkan untuk apa? Fadilatul amal. Ya, untuk sekedar ya menambah semangat kita beramal, ada fadilah amal. Ya boleh nggak digabung? Boleh saja. Zahabat dhama'u wa badalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Boleh? Ya, atau yang sekarang berlaku barangkali ya di TV-TV itu kadang yang baca anak kecil, bocah-bocah yang baca di TV itu ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah. Ya, karena kita banyak ngaji, yang begini nggak usah dipertentangin lagi. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita, boleh baca ini, kedudukannya bagaimana hadis ini, silakan. Ya, itulah seorang suami yang benar-benar telah memiliki ilmu untuk membawa keluarganya senantiasa khusyuk, ya beribadah, ya tetap di bulan Ramadan walaupun ada di rumah. Ya, dan banyak lagi. Ya, bagaimana nantinya kita membaca Al-Quran, ya tetap membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW beliau biasa di bulan Ramadan yaitu melakukan apa? Tadarus Quran kepada bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ya, maka banyak yang bisa kita lakukan di dalam rumah kita. Ya, kalaupun ya ada aktivitas pekerjaan, ya kita nggak bisa ke sono kemari mendatangi majelis ilmunya para ustadz, tapi insya Allah dengan adanya media online via Zoom Meet, ya ada Zoom meeting, ada Google Meet dan lain sebagainya, insya Allah ya antum malah bisa bertatap muka, berjumpa dalam media online dekat dengan gurunya. Wah, kalau taklim kan kita berjauhan ini. Ya sekarang mah kelihatan mukanya nih, muka ustadz ini. Masya Allah. Ya, ini kan satu nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala, kita bergaul dengan para guru-guru kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas amalan lewat ilmu-ilmu yang diberikan oleh lewat guru-guru kita ini. Ya, banyak baca Quran. Ya, sekarang kalau bicara baca Quran yang mau dikhatamkan, ya selama sebulan silakan. Satu hari satu juz boleh. Ya, ditingkatkan lagi, nggak cuma baca Qurannya, kita ngaji juga. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita sudah lakukan awal yang bagus. Ya, kita tetap bisa beraktivitas. Ya, walaupun mata barangkali sudah menahan kantuknya. Ibu-ibu semenjak malam sudah bangun. Ya, untuk masak, bikinkan makan sahurnya. Ngantuk juga, tapi alhamdulillah ya emak-emaknya pada ngikut ngaji sama kita semua. Ya, ini kan perjuangan, ya. Ramadan, ya Ramadanu yu'allimuna al-khuruj minal ma'lum. Ya Ramadanu yu'allimuna, ya Ramadan itu telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya seseorang harus keluar daripada rutinitas. Ya, dengan adanya keluar daripada rutinitas ini mudah-mudahan ya kita mujahadah bersungguh-sungguh untuk senantiasa menyambut ya ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang barangkali rentetan ibadah-ibadah semenjak sholat tarawih, kemudian sunnah makan sahur, berbuka puasanya, ya kemudian juga bagaimana kita tetap ya membaca Al-Quran, banyak-banyak ya zikir di dalam rumah kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, yang namanya sholat Idul Fitri
ya para ulama menyebutkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, biasanya dilakukan di lapangan, ya, sehingga kalau di lapangan tidak ada larangan wanita-wanita yang menstruasi, ya, untuk tetap bisa apa? Untuk tetap bisa dia mendengarkan isi khutbah khatib pada waktu itu, ya. Atau sekarang ini banyak dilakukan di masjid-masjid yang cukup besar, yang bisa menampung jamaah banyak. Tapi hari ini, masya Allah, kita tidak tahu ya perkembangan, dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ya nanti sebelum masuk Syawal ya udah berkurang deh. Yang sakit Allah sembuhkan tuh, ya. Yang sehat-sehat Allah pelihara kesehatannya, jangan sampai kena ya wabah virus corona ini. Sehingga insya Allah kita nanti bisa merayakan Idul Fitri dengan tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid atau di lapangan. Tapi kalaupun nanti tiba-tiba memang kita tidak bisa melakukannya, ya karena perkembangannya tidak cukup baik yang kita rasakan, tapi insya Allah ya bisa kita lakukan di mana? Di rumah. Ya, ketika ada kaidah menyebutkan apa? Mala yudriku kulluh, ya, wa yutraku kulluh. Ya, ada perbuatan yang tidak bisa kita lakukan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya gitu. Ya, kalau ada orang ya dia tidak bisa melakukan sholat Id, ya, dia tetap bisa melakukan sholat Id walaupun dia nggak sempurna melaksanakannya itu. Di mana? Di rumah kita masing-masing. Ya, itu bagaimana tata caranya? Sholatnya 2 rakaat. Ya, rakaat yang pertama diawali dengan takbir berapa? 7 kali. Rakaat yang kedua takbir 5 kali. Bacaan sholatnya sama sebagaimana antum biasa bacaan sholat. Ya, khusus untuk 2 rakaat 1 salam. Ya, ini bagaimana Ustadz kalau ada yang namanya sholat Id itu kan ada khotibnya, antum jadi khotibnya. Ya, nggak apa-apa belajar. Ya, jadi khotib sholat Id. Ya, nggak usah takut. Karena hubungan khutbah Id itu hanya sunnah saja. Ya, karena tidak ngaruh kepada syarat sahnya pelaksanaan sholat Id. Ya, boleh saja. Ya, antum menyampaikan khutbah 5 menit, 7 menit, 10 menit. Jangan usah lama-lama dah. Ya, kadang anak itu suka gerendengan aja. Kenapa? Yang ceramah babenya. Ya, dia tahu dah tuh di rumah kayak gimana itu. Pas ceramah, ya, kadang-kala tuh anak adik ke sono kemari, yang satu ngurusin ya kelaparan, dia bawa dia tuh makanan, dia bawa ketupat sayurnya, ya jadi gak khusyuk. Jangan lama-lama, 5 menit aja dah. Ya, ajak kepada keluarga kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan amalan-amalan kita. Ya, jadi gak ada masalah ya melaksanakan sholat tarawih, ya sholat Id juga di dalam rumah kita masing-masing. Mala yudriku kulluh wa yutraku, ya la yutraku kulluh. Ya, apa-apa yang tidak bisa dikerjakan secara keseluruhan, ya jangan ditinggalin juga semuanya. Minimal ada walaupun tidak sempurna bisa kita lakukan. Ya, ini barangkali sebagai pengantar, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan dipersilahkan, ya, hal-hal yang menyangkut tema kita hari ini tentang bagaimana panduan beribadah ya di dalam rumah selama di bulan Ramadan sesuai dengan aturan-aturan syariat, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada kepada Bapak Ibu jamaah tausiah online Marco Polo, jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung mengaktifkan mikrofon dan videonya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini dari salah satu anak lagi hamil, apakah dibolehkan lanjut, ada rukhsahnya, atau dia berpuasa sesuai dengan kemampuannya? Terus dalilnya surat apa, saya lupa, mau dijelaskan Ustaz? Iya. Makasih. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Hadat. Ya, Pak Hadat ini jamaah di luar Marco Polo ya, karena memang kajian kita sifatnya umum. Alhamdulillah Pak Hadat bisa silaturahim bersama kita di Marco Polo, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa ya tidak hanya di media online saja, ketemu, kita kenal, saling kenal insya Allah.
Nah, tentang bagaimana rukhsah yang Allah berikan kepada wanita hamil dan wanita yang menyusui. Apakah mereka mendapatkan rukhsah? Ya boleh nggak puasa gitu Pak Haddad ya? Gitu ya. Betul, betul. Mereka termasuk yang boleh tidak puasa sehingga tidak puasanya mereka tidak dianggap berdosa. Ya, dalam hal ini kalau kita bicara tentang rukhsah, ya, di dalam Islam ketika seorang mukmin, seorang muslim yang dia sudah mukallaf, dia sudah baligh, dia dibebankan hukum apa? Hukum untuk melakukan segala bentuk kewajiban yang Allah perintahkan atas dirinya. Tapi satu keadaan, ketika kewajiban itu tidak bisa dilaksanakan karena adanya uzur. Ya, uzurnya bagaimana? Ada yang pertama al-masyaqqah. Al-masyaqqah ini adalah apa? Ya, al-masyaqqah adalah satu keadaan yang kalau orang itu tidak mengambil tindakan bisa berakibat munculnya kesulitan. Maka kalau sudah sulit, ya nanti akan mendapatkan at-taisir, kemudahan, ada rukhsah, ada keringanan. Salat nggak bisa diri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring, dan seterusnya. Ini namanya rukhsah. Ya, ada keadaan yang kedua, ad-darurah. Ad-darurah, ya, kalau ada orang tidak mengambil tindakan pada waktu itu, maka dia bisa berakibat apa? Bisa berakibat ya nyawa dirinya maupun nyawa orang lain bisa melayang. Ada keselamatan jiwa yang tidak selamat kalau orang itu tidak melakukan sesuatu. Nah, sehingga kalau ada ad-darurah tubihul mahdzurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Ini kaidah fikih ulama nih. Ya, ad-darurah segala bentuk kedaruratan itu membolehkan hal yang dilarang. Ya, kasusnya apa? Yang sekias dengan itu, sholat Jumat kan wajib. Ya, yang wajib saja bisa berubah hukumnya. Ya, padahal bagaimana sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Ya, kewajiban ain, kewajiban infiradi yang tidak bisa orang lain melakukan sholat Jumat di tempat yang lain. Ini fardu ain, maksudnya tidak bisa gugur karena pekerjaan orang lain. Ya. Nah, sementara ketika terdapat udzur syar'i yang wajib tadi bisa berubah hukumnya. Ya, kenapa? Karena orang terhalang daripada melakukan dalam kondisi sekarang ini. Ya, diganti dengan sholat zuhur misalnya begitu. Ya, dalam kondisi-kondisi yang semacam ini itu ada yang namanya rukhsah. Ya, yang wajib saja bisa berubah. Nah, termasuk juga puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Ya, dia bisa berubah hukumnya ketika terdapat udzur syar'i yang menghalangi seseorang daripada melakukan ya bentuk kewajiban itu. Nah, sekarang bagaimana menghukumi wanita hamil dan wanita menyusui ini? Ya, dalam hal ini ulama ini menyebutkan bahwasannya terkait dengan masalah hadis ini, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-shauma wa syatra as-salati wa 'anil hubla wal murdi as-shauma. Sesungguhnya Allah azza wa jalla meringankan musafir dari berpuasa, mengurangi rakaat salat dan meringankan puasa dari wanita yang hamil dan menyusui. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Ya. Jadi dengan adanya dasar ini bahwasannya wanita hamil dan menyusui mendapatkan rukhsah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dia boleh tidak puasa. Cuma masalahnya Pak Haddad, ya banyak orang nanya, ya akhwat kita nih, mak-mak kita pada nanya, saya gantinya gimana? Gitu kan? Apakah saya kudu mengqadha puasa atau hanya cukup membayar fidyah saja? Dalam hal ini ada 4 pendapat ulama. Ya, pandangan pertama, ya ada ulama yang memandang bahwa orang hamil, wanita hamil dan menyusui sama kayak orang sakit dia. Ya, berarti kalau dia orang sakit, ya orang sakit ini kalau udah nggak sakit, ya dia wajib mengqadha puasanya. Ya, orang hamil kalau nggak hamil lagi, dia wajib mengqadha puasanya. Wanita yang menyusui kalau udah berhenti nggak nyusuin lagi, dia wajib mengqadha puasanya. Kenapa? Dihukumi sama seperti orang sakit. Ya, faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar.
Siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan dia nggak puasa, maka gantinya puasa di hari yang lain. Ya, itu kalau mengambil pendapat pertama ulama yang memandang mengkiaskan wanita hamil dan menyusui seperti orang sakit. Kemudian yang kedua, ya, ada yang mengatakan ulama mengatakan seperti orang yang nggak mampu. Wanita hamil dibilang sakit maka agak dia senang hamil. Ya, dia senang dapat nikmat dari Allah, gitu kan? Ya, wanita yang menyusui dianggap sakit juga, enggak juga, gitu kan? Ya, dia malah senang nyusuin anaknya, dikasih makan asupan makanan yang bergizi kepada anaknya, maka ada ulama yang menyatakan dia bukan orang sakit tapi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Kenapa? Karena lagi hamil. Ya, ya, karena walaupun lagi hamil dia barangkali secara fisik dia mampu, tapi khawatir kan? Ya, terdapat hal yang mudarat untuk janinnya, untuk dirinya dan misalnya itu walaupun tidak membahayakan jiwanya, maka orang ini dianggap nggak mampu. Pergantiannya bagaimana? Wanita hamil dan wanita menyusui wajib mengganti, cukup membayar fidyah saja. Berapa sih fidyahnya? 1 mud per hari. 1 mud itu ukurannya berapa? 688 ml. Kira-kira setengah liter lebih. Ya, 1 hari kasih fakir miskin. Ya, asalah bahan makanan pokok. Ya, nah ini kan kalau kebetulan ada wanita istri kita lagi hamil sekarang, ya bayar fidyahnya sekarang nggak apa-apa. Ya, udah ketahuan dia nggak puasa nih, gue bayar buat sebulan penuh aja dah. Kenapa? Udah pasti sebulan nggak puasa dia. Nah, fidyah ini mudah-mudahan diberikan, apalagi dalam kondisi pandemi begini, ya sangat-sangat bermanfaat buat saudara kita yang dalam keadaan kesulitan secara ekonomi. Ya, nah ada pandangan yang ketiga, ini adalah ciri daripada mazhab ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa wanita hamil dan wanita menyusui dianggap orang sakit, dianggap orang nggak mampu juga. Ya, jadi apa namanya thariqatul jam'i ini memadukan dua dalil. Ya, dia orang sakit, dia nggak mampu juga, maka wajib menggantinya dengan apa? Dia wajib membayar fidyah dan juga wajib mengqadha puasanya. Ya, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, tergantung motivasinya. Pak Haddad punya bini. Ya, bini kagak puasa. Ditanya, Neng, puasa enggak? Enggak, Bang. Kenapa enggak puasa? Saya mah enggak puasa karena khawatir sama janin, kesian. Kalau saya kudu puasa, nanti asupan makanan di perut kagak nyampe nih. Ya si bayi kurang. Atau bini kita nyusuin anak kita. Kenapa nggak puasa, Neng? Kalau saya puasa nanti air susunya berkurang, Bang. Ya, saya mah khawatirnya anak ini takutnya nggak dapat asupan makanan yang cukup. Maka wanita ini maka disebut sebagai orang yang nggak mampu, hanya wajib bayar fidyah saja. Ya, nggak mampu karena kaitannya dia khawatir sama janin. Tapi kalau dia khawatir sama dirinya, ya, saya nggak puasa kenapa? Ya orang saya lagi hamil, Bang, terus saya kenapa-napa. Ya, itu kenapa nggak puasa, Neng? Ya, saya nyusuin, Bang. Saya takut badan saya nih. Ya, saya sakit. Ya udah, dia dianggap orang sakit itu. Ya, kenapa? Karena khawatir terhadap dirinya, dia dianggap orang sakit, maka wajib mengqadha puasanya. Nah, sekarang pertanyaannya, al-khuruj minal khilaf, ya, mustahabbah. Ya, al-khuruj minal khilaf, mustahabbah. Sunnah keluar daripada perselisihan ulama. Bagaimana caranya? Cari yang paling ringan aja dah. Ya, kalau yang paling ringan ternyata pendapat yang terakhir tergantung motivasinya, antum tanya sama bini. Ya, antum tanya mana anak perempuan antum yang sudah menikah di dalam keadaan hamil tuh. Ya, coba tanya motivasinya apa? Ah, gitu ya. Atau cari pendapat satu dipegang, yang lain nggak dipegang, nggak ada masalah. Ya, ada kaidah yang menyatakan apa? Tidak ada dosa selama masih terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama mujtahid. Ya, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajr. Kalau seorang ulama dia berijtihad, ijtihadnya benar pahalanya 2, kalau salah enggak dosa, pahalanya 1. Ya, jadi antum bisa pilih di antara 4 pendapat ini, ya. Itu kira-kira Pak Haddad, mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakallah khair. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Evi Yasul, Ustadz. Mohon maaf mau tanya Ustadz, apakah sholat Idul Fitri tidak ada batasan dalam jumlah jamaahnya seperti halnya sholat Jumat? Ya, tidak ada batasan, yang penting sholatnya berjamaah. Ya,
sholatnya tetap berjamaah gitu ya. Dan jamaahnya ini tidak terikat dengan jumlah sebagaimana adanya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ini kan semua terkait dengan hukum-hukum yang mengikat, ada rukun dan syaratnya. Ya walaupun batasan jumlah peserta yang sholat Jumat di tengah-tengah para ulama terjadi perbedaan pendapat, Bu. Ya kata Imam Abu Hanifah, sholat Jumat itu cukup berapa? 3 orang saja. Ya, 3 orang makmumnya, 1 imamnya, selesai. Ya kenapa alasannya? Ya beliau mengambil hujah dalil ayat ya surat Al-Jumu'ah itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah. Kata amanu ini jamak. Jamak itu bentuknya berapa? 3, lebih dari 2 namanya jamak. Maka sholat Jumat 3 orang makmumnya, 1 orang jadi imamnya, sah sholat Jumatnya. Enggak perlu diulang jadi sholat zuhur. Ya. Kemudian lagi kata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan sahnya sholat Jumat kalau dihadiri 12 orang. Ya, kenapa alasannya 12 orang? Turunnya ayat ketika Rasulullah SAW beliau sedang sholat Jumat di Madinah, menyampaikan isi khutbah pada hari Jumat itu, tiba-tiba datang kafilah dagang. Kalau kita ini sekarang banyak masjid-masjid belah pojok orang pada dagang. Ya, kalau dulu lagi menyampaikan khutbah, tiba-tiba kafilah dagang datang. Ternyata apa? Ya, dalam Quran disebutkan apa? Watarokuka qaima. Mereka meninggalkan engkau ya Muhammad dalam keadaan berdiri sendiri. Ya, jadi khotib beliau sampaikan khutbah, orang pada ngacir, ngapain? Pengen belanja. Ya, pengen belanja ketemu kafilah dagang, ada bazar. Yang tertinggal 12 orang, tapi Nabi tetap melanjutkan sholat Jumatnya sehingga Al-Imam Malik ya di dalam fatwa-fatwanya, di dalam ijtihadnya seringkali mengambil amalan Ahlul Madinah. Ya, maka 12 orang itu syarat sah sholat Jumat. Ya, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i ya, beliau berpendapat syarat adanya sholat Jumat peserta kudu dihadiri 40 orang laki-laki yang baligh, yang mukim. Ya. Kalau ada laki-lakinya sebagian kagak mukim, disunahkan sholat duhur lagi itu. Ya, nah di antara pendapat-pendapat itu ini berbeda ya dengan adanya sholat sunnah Idul Fitri. Ya, sholat sunnah Idul Fitri ada termasuk juga Idul Adha itu tidak terikat dengan jumlah berapa jumlahnya. Yang penting ada jamaah. Ya, sekalipun tidak sempurna lah. Ya. Kita untuk mencari kesempurnaan repot juga, gitu kan? Dilarang berkerumun, RT ngajakin warganya sholat di kampungnya, sama aja bohong. Ya, masjid ditutup, Pak RT bilang lewat WA, nanti kita bikin sholat Id di jalanan aja dah. Ya kagak boleh, ya lagi kondisi begini, tiba-tiba maksain diri, ya nggak perlu. Mala yudriku kulluh, la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita mengerjakannya secara keseluruhan, ya jangan juga ditinggalkan secara keseluruhan. Minimal apa? Ya ada pekerjaan yang barangkali nggak sempurna, tapi tetap kita bisa dapat. Ya, gitu kira-kira Bu Evi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalaupun saya nggak sholat Id deh, ya karena itu sunnah, ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Tapi masya Allah, ini kan panduan tentang bagaimana seorang suami dia bisa tetap beribadah, memimpin keluarganya khusyuk ibadah Ramadan walaupun ada di rumah. Kenapa? Salah satu rahasianya memindahkan masjid masuk rumah. Itu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa dipahami itu. Siap, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ise, Pak Ustadz. Ya. Ibu saya anaknya 10, hutang puasanya karena anak-anaknya banyak. Apakah anak-anaknya boleh membantu ibunya mengkodok karena ibu sudah tua kondisinya? Ya, kalau masih hidup nggak boleh dikodok, anak-anaknya khususnya sudah meninggal. Ya, puasanya si mayit, ya. Nah, cuma di sini memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, sebagaimana hadis, man mata alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia, meninggalkan hutang puasa, maka ahli warisnya membayarkan puasa yang ditinggalkan tadi. Nah, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang hadis ini, beliau membedakan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah puasa nazar. Puasa nazar yang orang itu bernazar mau puasa, dia keburu mati itu.
dia punya utang di hadapan Allah, ya. Puasa nazar dengan bentuk puasa ini termasuk nazar tabarrur. Nazar yang muatannya ibadah, itu nggak bisa ada kafaroh lain kecuali mengerjakan apa yang dinazarkan itu. Ya, dia nggak bisa diganti dengan yang lain. Kalau dia nggak ngerjain sampai meninggal dunia dituntut di hadapan Allah. Maka nazarnya ini kalau hutang puasa, nazar misalnya dia pengen puasa sunnah ya selama setahun Senin Kemis, baru dapat sebulan dikagak. Ya, dikagak lah gitu. Padahal nazar, ya nazarnya nazar tabarrur, ya bernazar terhadap ibadah yang sunnah karena nazarnya jadi wajib. Kalau ditinggalkan, ahli warisnya wajib mempuasakan dia itu. Ya, tapi kalau puasa Ramadan nggak bisa, ya dia bayar fidyah aja cukup. Ya, misalnya ada orang tua sudah lanjut usia, dia kagak mampu, al-ajzu. Ya, dia kagak mampu berpuasa, gitu kan? Atau orangnya sakit-sakitan dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kenapa? Tiap tahun mas sakit dulu. Ya, Ramadan tahun lalu sakit. Sekarang udah masuk Ramadan, nggak baik-baik juga. Maka orang yang sakit, yang kesembuhannya ini kecil kemungkinan dia bisa. Ya, hanya tidak bayar fidyah saja. Ya, Bu Isa ya? Bu Isa. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, cukup bayar fidyah saja. Ya, cukup bayar fidyah, jangan dikodok. Orangnya masih hidup. Ya, anak-anak kalau mau membayarkan fidyahnya boleh nggak? Boleh Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh. Bagi orang tuanya kagak mampu. Ini bentuk nafkah orang tua. Ya, bayarin tuh fidyah orang tua. Nah, sekarang nih dibayarin nggak apa-apa udah. Ya, orang-orang lagi pada butuh tuh, bayarin dah, gitu kan? Silakan. Kalau masih ada lagi, Wadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sugianto. Bagaimana kalau tetap sholat tarawih di masjid sehubungan dengan beliau sebagai pengurus masjid? Ya, alasannya pengurus masjid kenapa? Ada beban moral ya. Ya. Karena masjid dihidupkan dari tromol-tromol jamaah, gitu kan? Iya, Ya, merbuat dari uang-uang jamaah. Sehingga kalau jamaah pengennya begini, kita wajib melayani. Inilah pentingnya. Kalau ditanya tentang apa sih hikmahnya ada virus corona menjangkit beberapa negeri termasuk negara kita. Hikmahnya apa? Ya, yang bisa saya sampaikan hikmahnya apa? Kita bisa tahu, bisa ngelihat bagaimana kualitas seorang muslim. Ya, termasuk diri kita, tetangga kita, saudara kita ketika menjalankan ibadahnya itu. Dia punya kafah ilmu yang cukup apa enggak? Ya, apalagi yang nanya dia pengurus masjid. Pengurus masjid wajib mengerti fikih kemasjidan itu. Dia harus tahu fikihnya itu. Ya, karena kenapa? Dia lokoknya dia pongkol, tolok ukur, ya. Kita khawatir kalau kita bicara tentang masalah wabah, ya, wabah ini allati lam takun madat fi aslafihimul ladina madau. Ya, Allah menimpakan wabah, bisa saja wabah yang enggak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Jujur. Ya, wabah di masa Rasulullah ada, wabah di masa sahabat ada, tapi berbeda dengan wabah kita sekarang. Kenapa? Cara penularannya unik. Ya, sekalipun itu virus corona kita takutin, kita khawatir kena, dia nggak bisa terbang dari satu titik ke titik yang lain kecuali terjadi kontak fisik. Ya, dan kita khawatir terjadi kerumunan yang kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa akan terjadi kontak fisik di dalamnya. Sholatnya sih oke. Ya, ada jarak 1 meter, 1,5 meter. Habis sholat di kongkow di masjid, ya, di jalan dia tuh, di salaman gitu. Nah, ini kalau pada belum melihat ada yang menggelepar jengker tuh belum kapok, gitu. Ya, nggak kapok-kapok gitu kan. Ya, ini pernah ada seorang tetangga non muslim ngadu sama saya, Ustadz, Pak Ustadz, ya, saya ngelihat orang muslim ini kayaknya pada bandel-bandel amat katanya. Padahal ulamanya sudah memfatwakan bahwa jangan sholat Jumat, nggak boleh dulu sholat berjamaah, ditunda, kerjanya di rumah, dia masih ke aja. Kami ini khawatir katanya. Kami ini khawatir. Ya, kalau ternyata terjadi di dalam kerumunan itu, terjadi penyebaran virus corona yang tidak terkendali, yang khawatir kami kena di dalamnya. Makanya penting, ya, asas bagaimana kaidah umat Islam ketika dia beribadah, tidak asik ibadah sendirian dengan perasaan dia. Ya, dia harus tidak boleh mengabaikan hak-hak sosial yang ada di sekitar kita sekalian. Sebagai pengurus masjid, antum umumkan, antum bilang pakai spanduk, ya, ada di gerbang pintu masuk masjid, ya, bahwasannya masjid
ya Al-Ittihad, Masjid Nurul Islam, Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitus Salam, Masjid Darussalam, sementara tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah dan seluruh aktivitas ya yang ada di dalamnya selama bulan Ramadan. Clear? Ya. Ini kalau ada yang protes-protes bilang pengurus masjid lah mirip PKI lah, kayak Yahudi lah, ya banyak-banyak minta maaf lah. Ya, inilah menunjukkan bahwa kapasitas ilmu ya seseorang bisa diukur itu. Nah, padahal kita mendapatkan rukhsah, ya, mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Jawa menuntut, ya nggak usah kita marah-marah. Suruh duduk. Nah, ini kasih tahu, oh begini Pak, begini. Dia bilang, masa kita takut sama corona? Takut dong sama Allah. Nah, nggak ada hubungannya. Ya, jangan kita bawa-bawa masalah tauhid, saudara kita. Antum jangan meragukan tauhid, ya, akidah, ya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menghindar untuk datang ke masjid. Ya, khawatir jadinya mafsadat. Kenapa? Kata ahli, saya bukan ahli pervirusan, ya. Saya hanya mentaklid bagaimana tentang virus ini. Ternyata ada orang-orang terpapar ya positif, dia tidak mengetahui bahwa dia punya gejala atau nggak ada gejala gitu. Ya, orang itu dalam kondisi imun yang kuat, gitu kan? Imunnya kuat, cukup dia sehat, tapi dia nggak sadar bajunya ada virusnya, tangannya ada virusnya. Tiba-tiba berhadapan sama saudara kita yang kondisi imunnya lagi lemah. Ya, ketika yang lemah terpapar, antum zalim sama saudara antum. Maka saya dukung ulama fatwakan mudik dilarang. Oke. Ya, silakan. Kenapa? Antum biar tahu, orang kampung aja kagak mau kita pulang kampung. Kenapa dia juga ngeri juga ngadepin antum? Ya, apalagi perihal yang masalah tadi itu. Ya, sifat-sifat yang sifatnya ibadah yang mahdhah. Ya, itu saja sudah mendapatkan rukhsah, apalagi yang mudik kan kagak wajib, dibilang sunnah juga kagak. Ya, jadi mudik nih kadang kebiasaan aja, tapi ternyata orang kampung aja ngeri. Ya, mereka bilang apa? Ya, kalau orang Sunda bilang apa? Orang Jakarta sok cari cing sia di Jakarta lah ke kadia loba virus gitu kan. Ya, kasihan nih kita nih petani, ya biasa nanam padi, nanam singkong, nanam jagung. Nah, kalau petaninya sakit, ya padi kagak ada yang nanam, jagung kagak ada yang nanam, ntar mau makan apa lu pada di sono katanya. Masa duit mau dimakanin kagak enak dong katanya. Ini ternyata orang kampung aja pengen kita nggak ke sono. Kita jangan maksa. Ya, jadi Masya Allah memang tantangan luar biasa. Memimpin masjid, menjadi pengurus, ini nikmat dari Allah. Uniknya apa? Manajemen kemasjidan berbeda dengan manajemen perkantoran. Kalau di kantor antum bos, tinggal ngomong orang nurutin. Sekarang lain itu. Ya, saya ketua masjid, bodoh amat katanya. Ya, itu ketua masjid. Masjid punya siapa kan, bukan punya situ, punya Allah katanya. Ya, kadang-kala kita menghadapi orang semacam itu, orang awam, gak usah kita benci, gak usah kita marah, kita kasih pengertian. Ya, kalau bukan ulama yang kita ikutin, mau siapa lagi? Karena fatwanya ulama adalah dalil bagi orang awam kayak kita. Ya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami nih. Jadi kita khawatir aja, jangan maksain diri. Ibadah jangan pakai perasaan. Nggak mungkin lah Allah kasih kita penyakit wong kita ke rumahnya. Nggak mungkin lah Allah kasih penyakit wong kita rajin sholat berjamaahnya. Ya, iman antum sama Rasulullah itu tuh jauh banget. Ya, tidak ada iman yang paling sempurna, sholat khusyuk yang paling sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun juga ngalamin sakit, bang. Ya, kurang walinya bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Damaskus kena wabah, beliau memilih untuk ya meninggalkan takdir yang satu ke takdir yang lain, menyelamatkan diri pun juga takdir juga. Dan ini perintah agama juga, ya. Bagaimana kurang walinya Sayyidina Umar? Setan saja kata Nabi, kalau dapat informasi Umar mau lewat satu persimpangan di lembah, maka setan-setan yang lain ngeri takut ketemu dengan Umar. Ya, apalagi timbang virus doang. Setan aja ngeri kabur, apalagi cuma virus. Tapi Sayyidina Umar mengamalkan ya apa yang menjadi pelajaran yang Rasulullah sampaikan kepada banyak para sahabat. Ya, gitu kira-kira ya. Ya. Masih ada lagi bagaimana nih? Masih ada dua pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Mungkin saya rangkum jadi satu aja.
Ya, Yang coba. pertama pertanyaan dari Pak Ponidi, apakah khutbah sholat Idul Fitri rukun dari sholat seperti seperti khutbah sholat Jumat? Kemudian yang kedua dari Pak Heru Warsito, apakah sholat berjamaah di rumah dengan makmum anak saya yang perempuan dan belum balik, pahalanya tetap 27 derajat? Gitu Pak Ustaz. Ya. Jadi khutbah sholat Aid itu bukan syarat sahnya sholat Aid. Artinya kalau itu menjadi syarat sah, kondisi imam nggak boleh batal. Dan sholat Jumat nih ya, si imam ketika menyampaikan khutbah sebelum sholat Jumat, dia nggak boleh kentut tuh. Ya, kalau dia kentut di atas mimbar, batal sholat pelaksanaan Jumatan itu. Minimal harus dia ngambil wudhu lagi. Kenapa? Karena jadi khatib pada sholat Jumat, ya ada syaratnya, dia kudu bersuci. Ya, tapi ketika ditarik hukum itu ke sholat Aid, ya, imam memimpin sholat awal dalam keadaan dia bertoharoh, dalam keadaan suci, ya, tiba-tiba habis doa dia buang angin. Nah, pada saat buang angin itu dia jadi khatib, nggak ada masalah, karena khutbahnya yang disampaikan pada pelaksanaan sholat Aid, ya, itu tidak terikat dengan syarat sahnya pelaksanaan sholat Aid, hanya sunnah saja. Tapi sunnahnya ini Masya Allah saking luar biasanya kesunahan ini sampai wanita-wanita yang kena ada menstruasi saja, ya diperintahkan Nabi untuk datang menghadiri walaupun dia nggak sholat untuk dengerin khutbah yang disampaikan oleh para khotib, ya, di tempat-tempat pelaksanaan sholat Aid itu. Ya, sehingga kalau antum tanya bagaimana rukunnya, ya apakah sama dengan pelaksanaan sholat Jumat? Karena kedudukan khutbah itu adalah sunnah, ya, itu tidak mengikat, ya, masalah rukun khutbahnya ini. Artinya kalau kurang satu nggak ngaruh juga dengan syarat sahnya sholat Aid itu. Lain dengan sholat Jumat, ya, ada khotib yang tidak baca sholawat atas Nabi. Ya, tidak baca sholawat atas Nabi. Sholawat itu kan termasuk bagian daripada rukun. Ya, memuji Allah, baca sholawat, baca syahadat itu sunnah. Ya, baca sholawat wajib. Dia nggak baca, nggak sah Jumatan. Ya, dia harus ulang lagi itu. Ya, minimal terpenuhi rukun-rukun khutbahnya. Nanti karena kedudukan khutbah sholat Id adalah sunnah, ya dia tidak harus terpenuhi rukun-rukun yang mengikat sebagaimana ada pada pelaksanaan sholat Jumat. Ya, misalnya kalau ada khutbah Jumat kan 2 kali dengan satu kali duduk, ya, ada duduk di antara 2 khutbah. Ya, pada saat sholat Aid tidak harus 2 kali khutbah, sekali saja cukup. Ya, sekali saja cukup. Nah, ini kan satu bukti bahwa ya khutbah sholat Aid itu adalah hukumnya sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian yang berikutnya, apakah pahala sholat berjamaah di rumah dengan makmum anak saya perempuan yang belum balik pahalanya 27 derajat? Insya Allah. Antum jangan mendikte, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi kita nggak bisa kemana-mana untuk melaksanakan kewajiban kita saja, kita tertunda dengan keadaan adanya uzur syar'i sekarang ini, ya, maka insya Allah pahala bisa tetap Allah berikan sama, ya, apalagi mereka yang memang hari-harinya punya kebiasaan datang ke masjid, ya, dengan dalam kondisi begini, insya Allah hatinya cenderung ke masjid, tapi fisiknya ada di rumah, insya Allah, ya, sama mendapatkan pahala sholat berjamaah, insya Allah. Jadi buat kita nih imannya harus ditingkatkan, jangan cuma bisa menghitung-hitung pahala, ya, karena bahaya sekali nih. Ya, ada tingkatan yang berikutnya, orang awam sih boleh. Antum ini insya Allah karena sering ngaji, jangan lagi ngitung-ngitung dulu. Ya, itu buat mereka yang malas-malasan beramal, malas-malasan beribadah, ya perlu motivasi ngitung-ngitung pahala. Buat antum nih harus tingkatkan. Ya, di dalam kitab Talbis, ya, Tablis Iblis ini, ya, disebutkan apa? Ya, bahwasannya ada strategi iblis, ya, yang menjatuhkan manusia cukup dengan 3 jurus saja. Jurus pertama
menghidupkan di hati manusia merasa ibadahnya telah sempurna, merasa paling nyunnah ketimbang yang lain, merasa paling soleh dan daripada yang lain. Ya, yang kedua, kalau ibadah merasa udah sempurna, dia akan melupakan dosa-dosa tuh. Ya, dia melupakan dosa-dosa dia. Padahal dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, habis sudah pahala kebaikan-kebaikannya. Itu setan demen. Yang ketiga adalah ada sifat ujub. Ya, takjub terhadap dirinya, merendahkan orang lain. Nah, ini hati-hati. 3 jurus ini yang membuat manusia nyungsep sampai nyonyor mukanya, sampai jontor bibirnya. Ya, kenapa itu? Ya, jurusnya tinggal naruh kaki. Ketika manusia lari, nggak perlu dikejar, si setan iblis ini dengan sekutunya, ya tinggal tunggu di persimpangan jalan, naruh kaki, kesandung dia tuh orang. Ya, nyungsep terpelanting, mukanya rusak, bibirnya nyonyor, ya mukanya bonges. Nah, ini gara-gara 3 jurus tadi. Merasa ibadah telah sempurna daripada saudaranya yang lain, merasa lebih nyunnah, lebih alim, lebih soleh ya daripada yang lain, kemudian dia melupakan dosa-dosa dia di hadapan Allah. Dosa-dosa kepada manusia dilupain itu. Ya, kemudian dia ada takjub, ya kagum terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau sudah hancur udah amalan. Ya, kenapa? Karena tidak ada ya sifat yang bisa menghancurkan seluruh amalan kecuali sifat ujub itu. Hati-hati itu. Ya, sifat ujub itu orang yang tajam kepada dirinya pasti tidak mau menerima nasihat ya, dari orang yang dianggap rendah daripada dirinya. Nah, itu tuh. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, orang yang bicara belum tentu lebih baik daripada orang yang mendengarkan, tapi insya Allah di awal Ramadan ini ya kita berusaha untuk menjadi orang baik, meningkatkan kebaikan kita di hadapan Allah. Sekalipun kita tidak bisa menikmati bagaimana semaraknya, bagaimana sendu-sendunya bacaan Quran Qarib di masjid-masjid, ya kita tidak mendengarkan lagi bacaan sholawat, ya jarang ada orang ramai-ramai ke masjid. Kenapa? Karena kondisinya sedang uzur syar'i semacam ini. Dan ini ternyata dirasakan nggak cuma di negeri kita doang, negeri-negeri yang lain pun juga permasalahannya sama. Sehingga insya Allah yang namanya ibadah tidak hanya dengan perasaan saja kita mengandalkannya, ya tapi juga dengan ilmu. Dengan ilmu kita punya hujah, aman. Ya, kita tahu hujahnya, kita tanya guru-guru kita, oh ini nggak boleh, kenapa? Ada uzurnya. Ya, dalam Islam itu, Islam tidak pernah memberatkan kepada umatnya ketika kita tidak mampu untuk melakukan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tatkala ayat ini turun, banyak para sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami disuruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa, rasanya sulit ya Rasulullah. Ya rasanya susah, bagaimana kami ya Rasulullah, nggak mampu kami melakukan itu. Akhirnya turun ayat surat At-Taghabun ya, yang menyatakan apa? Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Nah, sehingga kalau kita udah nggak mampu, ya kita terhalang daripada melakukan kewajiban, ya aman saja. Kenapa? Ada rukhsah akibat adanya al-masyaqqah dan ad-darurah. Ya, itu hal yang barangkali bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah ya, kita masih akan melanjutkan tema-tema, misal kalau misalnya masih mau dibahas, dibedah lagi masalah fikih puasa ya, entah apa nanti kita akan bahas ya, di sini banyak sekali pembahasannya ya, nanti antum tinggal pilih saja ya apa yang mau dibahas ya, nanti dikomunikasikan dengan hostnya ya, insya Allah ya kita ketemu lagi hari Selasa dengan waktu yang sama. Dan saran Ana kalau bisa ya passwordnya di nonaktifkan saja. Siap, ya passwordnya dinonaktifkan saja supaya orang ketika diberikan link bisa langsung masuk. Ya. Siap, ini ada kesulitan tadi, teman-teman mau masuk juga bingung. Saya termasuk bingung passwordnya apa. Oh ternyata Marco Polo 1 katanya Bang Adi. Iya, saya rasa begitu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada sama-sama kita memohon ampunan. Ya, saya tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kepada hostnya untuk menutup kajian kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Ibnu Rahman Al-Buhri atas tausiah online-nya pagi ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kejadian yang sedikit memaksa kita harus
stay at home atau berada di rumah, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala kita semua untuk tetap semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, dan terutama saya ucapkan terima kasih atas nama Marco Polo kepada Ustadz Ibnu Rahman Al-Buri. Sampai jumpa lagi insya Allah di hari Selasa dan di jam yang sama. Dan untuk Bapak Ibu yang lainnya, kami akan tetap menyajikan tausiah online setiap hari di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 8. Insya Allah nanti kami akan revisi invitation-nya, undangannya, dan kami akan kirimkan kembali tanpa ada password atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih banyak Mas Adi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Adi, Pak Heri. Ya, terima Ya, kasih. terima kasih banyak Pak Bambang. Kita nyambung, Pak Heri udah bisa nyambung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok kita join lagi Pak, gabung lagi dengan Tanpa password aja Mas ya. Tanpa password. siapa? Baik. Iya, tadi aku nungguin kok nggak di ini sama Pak Ustadz, mungkin lagi sibuk ya, jadi lama, setengah jam kalau baru masuk. Siap. Insya Allah besok tausiah online akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Saifullah dengan tema yang sama, fikih Ramadan. Siap. Oke, makasih Oke, semuanya. terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.